Nama saya Desinta Lelengboto, Fakultas Teknik Program Studi Sipil, Universitas Katolik de la Salle Manado. Pada saat ini saya akan membahas tentang pondasi sumuran. Pengertian pondasi sumuran. Pondasi sumuran atau kaison adalah jenis pondasi dalam yang terbuat dari beton precetak atau beton bertulang dicor di tempat, di mana komponen utama pondasi berupa beton siklop batu belah sebagai pengisinya. Disebut sebagai pondasi sumuran karena mekanisme pengerjaannya seperti pembuatan sumur, di mana kaison dimasukkan ke dalam tanah dengan jalan penggerakan tanah di bawah kaison sedikit demi sedikit, sehingga dengan berat sendiri pondasi dan beban-beban yang diberikan pondasi ini dapat mencapai kedalaman yang diinginkan. Pondasi sumuran digunakan apabila tanah dasar terletak pada kedalaman yang relatif dalam. Kedalaman pondasi ini dapat mencapai 15 meter, namun disarankan efektif pada kedalaman 4 sampai dengan 9 meter. Secara umum, dimensi pondasi kaison ini mempunyai ukuran diameter antara 70 sampai dengan 150 cm pada pengerjaan gedung. Sedangkan pada pengerjaan jembatan, diameter sumuran dapat lebih besar, yaitu 300 sampai dengan 400 cm. Persyaratan pondasi sumuran yaitu daya dukung pondasi harus lebih besar daripada beban yang dipikul oleh pondasi tersebut. Penurunan yang terjadi harus sesuai dengan batas yang diizinkan atau toleransi, yaitu 2,54 cm. Metode pelaksanaan pekerjaan pondasi sumuran yang dapat dilakukan oleh pekerja. Yang pertama, buat galian di tanah yang memiliki ukuran sesuai dengan diameter pipa beton yang Anda pesan di tempat jual pipa beton. Yang kedua, setelah galian mencapai sekitar 80 sampai dengan 100 cm, masukkan pipa beton yang pertama ke dalamnya. Pastikan pipa beton telah masuk dengan sempurna. Yang ketiga, lanjutkan kembali penggalian di tempat yang direncanakan sebagai pondasi tersebut sehingga mencapai lapisan tanah yang keras. Biasanya berada di kedalaman sekitar 2 sampai dengan 3 meter. Yang keempat, setelah itu masukkan pipa beton yang kedua tepat di atas pipa beton pertama. Setelah itu, susun pipa-pipa beton di atas hingga setara dengan permukaan tanah. Yang kelima, agar susunan pipa beton terangkai dengan kuat, tambah celah-celahnya menggunakan adukan semen dan pasir. Yang keenam, selanjutnya buat adukan pengisi pondasi sumuran yang terdiri dari semen, pasir, kerikil, dan air. Campur secara merata sebelum digunakan. Yang ketujuh, masukkan batu kali ke dalam sumuran terlebih dahulu sehingga mencapai ketinggian 50 cm. Lalu tuangkan adukan beton di atasnya. Masukkan lagi batu kali sehingga ketinggian mencapai 50 cm dan tuangkan lagi adukan beton di atasnya. Lakukan ini seterusnya hingga seluruh volume sumuran terisi penuh dengan batu kali dan adukan beton. Yang kedelapan, setelah selesai, di bagian atas pondasi sumuran ini, Anda bisa membuat kolom bangunan. Kelebihan dan kekurangan pondasi sumuran. Kelebihan yang pertama, pondasi lebih dalam. Yang kedua, tidak memerlukan alat berat. Yang ketiga, harga lebih ekonomis. Yang keempat, kedalaman tiang dapat divariasikan. Yang kelima, tidak menimbulkan getaran. Kekurangan 1. Bagian dalam dari hasil pasangan pondasi tidak dapat dikontrol karena batu dan adukan dilempar atau dituang dari atas. Kedua, pemakaian bahan boros. Ketiga, tidak tahan terhadap gaya horizontal karena tidak ada tulangan. Keempat, untuk tanah lumpur, pondasi ini sangat sulit digunakan karena susah dalam penggaliannya. Pondasi sumuran dapat digunakan jika memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Daya dukung pondasi mesti lebih besar dari beban yang dipikul. Penurunan yang terjadi mesti sesuai batas yang toleransi, yakni sebesar 1 inci atau 2,45 cm.
Tanah keras berada sekitar 3 meter, biasanya menggunakan plat kaki atau pondasi. Langsung jatuhnya justru tidak hemat karena galian terlalu dalam. Jika permukaan air pada tanah agak tinggi, penggunaan konstruksi beton akan sulit karena meski dilakukan pemompaan air dan buang ke lubang galian, maka pondasi sumuran merupakan pilihan tepat. Perhitungan pondasi sumuran. Dari data tanah pada tabel di atas, direncanakan pondasi dengan data teknis sebagai berikut. Diketahui D sama dengan 4 meter, Q sama dengan 21 kg per cm kuadrat, TF sama dengan 201,33 kg per cm, QU izin sama dengan QC kali AP per 3 tambah TF kali KT per 5 sama dengan 21 kali 5.243 tambah 201,33 kali 251,2 per 5 sama dengan 45.282,819 kg dikonversi menjadi 452,828 kN, di mana QU sama dengan kapasitas daya dukung tanah yang diizinkan, D sama dengan diameter, QC sama dengan tahanan konus, TF sama dengan geseran tanah, AP sama dengan luas penampang, KT sama dengan keliling tiang. Sekian dari pembahasan saya, terima kasih.